Assalamualaikum guys, balik lagi dengan Jaki dan kita akan membahas NRCA. Jadi beberapa hari yang lalu, dalam beberapa hari belakangan ini ada beberapa temen di YouTube, di Instagram menanyakan ke gua kalau SSIA bagaimana, kan begitu guys. Tapi gue gini guys, si NRCA itu masih lebih baik kalau gue pribadi guys ya. Gue masih lebih memilih NRCA dari SSIA. SSIA ini ya pengendalinya si NRCA. Jadi NRCA ini bisa dibilang anaknya si SSIA. Dan NRCA ada Saratoga juga. Saratoga itu kepemilikan sahamnya di NRCA sekitar 7% lah. Jadi NRCA ini salah satu portofolionya si Saratoga yang punyanya Sandiaga Uno itu. Tapi kalau dilihat dari valuasi secara price to book value, yang lebih murah adalah SSIA. Gue sempat tergoda juga dengan SSIA. Hanya saja ketika gue melihat kinerja per kuartal, terutama di tahun 2022 ini sepertinya belum kalau SSIA. Walaupun dia lebih murah. Dan lo lihat grafiknya silahkan untuk SSIA dari tahun 2022 awal, kinerja dalam setahun, year to date dalam setahun, ya turun gitu loh di tahun 2022. Sedangkan sebaliknya si NRCA dari awal tahun 2022 dia perlahan naik sampai sekarang udah di tanggal berapa ya, di Januari ya, udah masuk 2023 ya, memang lebih naik daripada 2022 awal walaupun sedikit. Dan valuasinya juga murah, masih di bawah 1 walaupun tidak semurah SSIA. Jadi NRCA ini ya perusahaan konstruksi sebenarnya, sama perusahaan konstruksi gedung, konstruksi hotel. Kalau misalkan lu di wilayah Tangerang dan sekitarnya, kalau lu tahu Mall at Alam Sutra itu ya yang bangun salah satunya si NRCA ini. Kemudian yang di Bojong Sari, tahu nggak guys? Mau ke arah Parung mau ke Bogor, kalau lu wilayah sini guys ya. Karena gue di Tangerang guys. Jadi ada mall itu di daerah Sawangan apa gitu, Sawangan Square atau apa. Nah itu dia salah satunya proyeknya yang mengerjakan adalah NRCA. Seperti itu. Jadi NRCA ini sendiri dia banyak beroperasi secara geografisnya itu di wilayah Jakarta. Memang di Jakarta. Jadi yang dia ambil itu di Jakarta, Jawa, sama Sumatera. Dia belum masuk ke Kalimantan, belum masuk ke Indonesia Timur. Artinya sebenarnya masih ada potensi, tapi mungkin butuh waktu yang cukup lama. Apakah nanti bisa ketika ada sentimen IKN? Ya sentimen IKN sih bisa-bisa saja si NRCA ini naik. Hanya saja kita tetap perlu melihat dia pendapatannya tersebar di mana saja. IKN beneran ada atau tidak, menyumbang banyak atau tidak. Tapi seharusnya kalau misalkan kita tahu ada Saratoga di dalamnya, nggak sulit lah dapat proyek di IKN. Ya kita tahu lah yang punya Saratoga siapa, harusnya ya, mudah-mudahan gitu. Tapi ini salah satu saham konstruksi yang gue suka. Dan gue pernah masuk ke NRCA ini. Gue pernah masuk waktu pertengahan 2022 dan gue sudah lepas. Jadi ini bisa dibilang salah satu saham yang gue suka. Dan gue, kalau misalkan lu nanya konstruksi apa yang bagus, bukan bagus sih, yang lagi murah kalau untuk mendapatkan keuntungan memang belum guys ya. Masih lama lah, 1 tahun 2 tahun ke depan untuk konstruksi bisa jadi. Tapi yang layak dikoleksi ya gue salah satunya menyebut NRCA. Kemudian Jekon juga layak untuk dikoleksi karena kinerjanya udah mulai bagus. Nah kita lihat NRCA ini dia memang yang tadi gue bilang, ekuitasnya dia kan sering membagikan dividen jumbo. Memang kalau ada Saratoga di dalamnya biasanya seperti itu guys ya. Kita lihat Adaro, kemudian MPME, kemudian ya ini NRCA ini. NRCA salah satu saham yang gue suka di portofolionya Saratoga. Selain MPME, selain Adaro, yaitu 3 sama NRCA ini. Kita lihat untuk ekuitasnya di tahun 2020 dia 1,1 triliun, di tahun 2021 1,1 triliun juga, sama di tahun 2022 dia juga 1,1 triliun. Perusahaannya juga bagus, nggak ada masalah dalam memang kalau dilihat dari liabilitasnya, kalau lu hanya mengecek di RTI, DER-nya besar, betul di atas 100%, tapi sebenarnya nggak terlalu masalah karena dia hutang banknya juga terkendali. Kemudian yang besar itu merupakan hutang usaha. Dan kasnya si NRCA ini juga cukup besar. Dia ya megang 500 miliar lah. Kalau misalkan dia mau bayar bisa-bisa aja gitu sebenarnya. Terutama untuk hutang bank yang mungkin sekitar 200 miliaran. Jadi
kita yang kan konstruksi ini banyak yang ditakutkan adalah dernya ya kayak nggak usah jauh-jauh lah Waskita, Adikarya yang BUMN itu, tapi untuk NRCA ini kita nggak perlu khawatir sebenarnya, termasuk ya gue salah satunya masuk ke Jaya Konstruksi ya karena itu, walaupun porsinya masih sedikit. NRCA begitu, dia pun di laba bersihnya kalau kita melihat, nah tadi kan gue bilang sahamnya naik dari tahun 2022 awal walaupun pelan. Karena memang laba bersihnya di tahun 2022 ini berpotensi lebih baik daripada tahun 2020 dan 2021. Begitu guys, simple aja. Sehingga dia masih bisa berpotensi membagikan dividen yield di atas 5% juga. Jadi kira-kira layak nggak? Layak untuk dibeli di tahun 2023 gini guys. Jadi kan dia laba bersihnya adalah sampai sekarang sudah 66 miliar di tahun 2022 kuartal 3. Tahun 2022 kuartal 2 dia 43 miliar. Di tahun 2022 kuartal 1 dia 32 miliar. Jadi naik terus guys, sampai kuartal 3 dia sudah tumbuh sekitar ya 100% ya dari kuartal 1. Kalau kuartal 1 ke kuartal 3 ya dia naik. Tapi kalau per kuartal dia nggak banyak. Di kuartal 2 aja cuma naik dikit. Nah, di kuartal 3-nya juga sudah cukup. Artinya EPS-nya dia guys, ya misalkan dia sekarang sudah mendapatkan EPS 26 ya, dengan harga sekarang dia EPS-nya sudah 26. Ya tinggal lu bagi 3 aja, tinggal lu bagi 3 dikali 4 ya bisa 30-an kan. Artinya kan masih berpotensi lebih baik daripada EPS di tahun 2021 dan EPS di tahun 2020. Dan kalau misalkan dia nanti membagikan 70% aja, ya dia bisa membagikan dividen per share 20-an dengan harga yang sekarang di angka 290 kalau gua nggak salah, ya lumayan kan sebenarnya kan. Nah, begitu guys. Jadi NRCA ini salah satu saham konstruksi yang gue suka, dan kalau lo menanyakan apakah ini layak beli, mendingan ini kalau gue pribadi daripada SSIA-nya. Seperti itu guys. Dan selama kinerjanya bagus, layak di hold lah. Cuman yaitu seperti yang video gue di kemarin gue bahas apa tuh ya, konstruksi total. Gue di video total mengatakan bahwa ya dalam jangka pendek ya 1-2 bulan ke depan, mungkin sampai 6 bulan ke depan untuk konstruksi memang mungkin ya bisa jadi belum manggung. Kalau naik perlahan iya, tapi kalau manggung sampai multi bagger sampai bagger belum. Menurut gue konstruksi itu nanti baru berpotensi nanti di tahun 2024, 2025. Oke lah 2025 kejauhan, tapi 2024 bisa lah. Kayak begitu guys. Kalau misalkan dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, lu jangan banyak berharap dulu dari konstruksi. Tapi kan berarti kita bisa punya peluang untuk mencicil. Kayak begitu guys ya. Tuh udah ada yang lagi kerja ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Dan lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.